Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pertanian dan perkebunan. Perkenalkan dengan saya sendiri Muhammad Farhan dan rekan-rekan saya ada Arif Hidayatullah, ada Muhammad Haikal dan Elvianti Tadius Lubu. Next. Di sini saya akan menjelaskan goal NPC. Yang satu adalah menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua adalah memajukan pertanian dan perkebunan lokal. Yang ketiga adalah menghasilkan produk terbaik dan berkualitas. Yang keempat, menjual dengan harga terjangkau. Yang kelima adalah memperkenalkan produk dalam negeri ke perdagangan internasional. Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Di sini kita pembukaan bisnis ini salah satunya adalah membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, dengan adanya bisnis ini, kita dapat mengurangi angka pengangguran kerja di Indonesia. Yang kedua adalah memajukan pertanian dan perkebunan lokal, yaitu bisnis ini mampu membantu petani-petani di Indonesia dalam peningkatan pengolahan pertanian dan perkebunan dengan menerapkan inovasi-inovasi terbaru. Lalu, ada menghasilkan produk terbaik dan berkualitas, yaitu menggunakan sistem pertanian ini dan perkebunan ini mampu menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing dengan produk internasional. Lalu, menjual dengan harga yang terjangkau. Hasil-hasil produk kami ini kami jual dalam kategori murah dan terjangkau, tapi kita tidak mengurangi kualitas produk itu. Yang terakhir adalah memperkenalkan produk dalam negeri ke perdagangan internasional. Hasil produk-produk yang berkualitas kami ini tidak hanya di dalam negeri saja, melainkan kita juga menjual sampai ke kancah internasional. Lalu ada problem. Yang pertama, problem kita itu adalah kekurangan dana. Yang kedua adalah lebih banyak orang yang suka import. Yang ketiga adalah kurangnya lahan. Kekurangnya dana. Di sini kami masih kesulitan dalam mencari dana dan cara mendapatkan dana karena dalam mengelola bisnis ini kita butuhkan biaya yang besar. Lalu lebih banyak orang yang suka import. Masih banyak masyarakat di Indonesia ini menyukai produk luar dibandingkan produk dalam negeri. Dan pemerintah masih sering melakukan impor dari luar negeri. Lalu adanya kurang lahan. Di masa saat ini lahan pertanian sulit didapatkan. Harga termasuk mahal karena banyak lahan yang telah beralih fungsi sebagai tempat pembangunan pabrik, perumahan warga, dan perkantoran. Solusi. 1. Kekurangan dana. Bisa ajukan proposal usaha, mengajukan tawaran untuk mendapatkan tambahan. Bisa Anda lakukan dengan mengirimkan proposal kerja kepada instansi pemerintah maupun pemilik modal. Yang kedua, menggunakan sistem pre-order. Menggunakan sistem pre-order ini, walau terkesan mudah, namun juga memiliki risiko sendiri. Terlebih jika barang Anda dijanjikan tidak bisa diberikan tepat waktu. Lebih banyak impor. Kita bisa meningkatkan kualitas produksi, menetapkan harga minimum untuk hasil produksi pertanian, intervensi pasar, jamin ketersediaan pasar untuk menampung produksi pertanian dalam negeri, mempromosikan komoditas Indonesia ke negara asing, memberikan biaya masuk tinggi untuk impor barang yang sama dari luar negeri, melindungi komoditas yang diproduksi dalam negeri. Standarisasi kualitas sektor pertanian. Rivalitas buruk kampus dan industri sektor pertanian dalam penetapan standar dan penelitian kepada produsen agar produknya dapat memenuhi standar tersebut. Insentif terhadap penelitian yang memberi dampak bagi pemerintah Indonesia, pertanian Indonesia. Pelatihan dan sosialisasi penyuluh pertanian yang efektif untuk petani, melibatkan kampus dan swasta yang terlibat dalam industri ini. Yang ketiga, ada keterbatasan lahan. Untuk mengatasi persoalan lahan, pada tahun 2009 lahir Undang-Undang Nomor 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-undang tersebut diharapkan mampu menahan laju konversi lahan sawah khususnya lahan irigasi teknis sehingga mampu menopang ketahanan pangan nasional. Penerapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dalam amanat UU nomor 41 tahun 2009
Penetapan kawasan pertanian berkelanjutan harus ditetapkan di dalam RT/RW kabupaten. Sedangkan penetapan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan dalam rencana rinci atau detail tata ruang kabupaten. Market size. Di sini target kita toko-toko swalayan, supermarket, kafe, dan restoran. Di toko-toko swalayan dan supermarket dapat menjual seperti buah-buahan segar atau selai. Di kafe untuk bisa dijadikan jus dan hiasan kue atau puding. Di restoran bisa disajikan sajian istimewa, menyajikan kue, tart atau tarlet strawberry. Kompetitor, direct kompetitor, bisnis atau perusahaan yang menawarkan produk dan jasa yang serupa. Pada umumnya konsumen akan mempertimbangkan pilihan berupa variasi harga, lokasi, tingkat pelayanan, dan fitur produk ketika memutuskan pembelian produk tertentu. Akan tetapi tidak semua konsumen akan memiliki kombinasi yang sama dari pilihan tersebut. Hal ini yang menyebabkan timbulnya persaingan di pasar. Market harus dapat memposisikan bisnis dengan menawarkan sejumlah pilihan yang menarik untuk menjangkau type konsumen yang berbeda. Pemahaman tentang posisi kompetitor juga merupakan kunci utama dalam melakukan identifikasi dan meminimalisir jarak persaingan dengan kompetitor. Indirect kompetitor, bisnis atau perusahaan yang menawarkan produk dan jasa dengan type yang berbeda namun memiliki target konsumen yang sama dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sama. Sini ada produk itu teh, biji kopi, beras, cabai, bawang, singkong, kacang, kentang, pisang, stroberi, dan mangga. Bisnis model. Di sini ada partnership. Yang pertama influencer, ahli dalam pertanian, ada anak muda, dan investor. Yang kedua, cost struktur. Pertama ada biaya kemasan, biaya produksi, gaji karyawan, biaya sewa, dan biaya lahan. Lalu ada key activities. Pertama, pengadaan sarana produksi pertanian, pengelolaan pasca panen dengan melakukan proses packaging hasil produksi, distribusi, dan administrasi. Lalu ada key resource. Yang pertama, sumber daya lahan, lalu sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya abiotik, sumber daya teknologi, dan yang terakhir sumber daya manajemen. Lalu ada value position. Pertama, menjaga stamina tubuh. Yang kedua, meningkat imunitas tubuh. Dan yang ketiga, membantu menyehatkan keluarga. Yang selanjutnya ada customer relationship. Pertama, memberikan pelayanan khusus dengan pelanggan, menerima masukan dan kritikan, memberikan diskon dan promo, melayani jika terjadi komplain, dan melayani dengan sepenuh hati. Dan terakhir, memberikan penawaran khusus dengan pelanggan. Lalu ada customer relationship. Yang selanjutnya ada channel. Di sini ada media komunikasi, telepon seluler. Lalu ada pertemuan langsung dengan konsumen, ada media sosial yaitu Instagram dan Facebook, marketplace, dan membuka toko atau endorse. Lalu ada customer segment. Pertama, pasar modern, supermarket, dan lain-lain, pasar tradisional, restoran, dan kafe. Dan yang terakhir, revenue streams. Kita ada pinjaman melalui bank, membuka investasi, menambah sumber pendapatan dari penjualan, sponsor maupun mitra kerjasama lain seperti pihak bank. Di sini ada tabel proyeksi pertumbuhan usaha dari tahun 2021 sampai 2023. Bisa dilihat di sini bahwa rata-rata laju pertumbuhan tahun 2021 sampai 2023 diproyeksikan sebesar 0,364% per tahun. Seperti tersaji pada tabel atas, pada tahun 2021 diperkirakan produksi teh Indonesia sebesar 163.844 ton. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 163.411 ton. Hingga tahun 2023, produksi pertanian Indonesia sebesar 165.030 ton. Di sini ada rincian
Proyeksi transaksi keuangan hasil pertanian teh. Tahun 2021 subtotalnya adalah 228.500.000. Tahun 2022 subtotalnya 265.150.000 dan di tahun 2023 subtotalnya 348.500.000. Total dari 2021 sampai 2023 adalah 842.150.000. Ini adalah grafik di mana tiap tahunnya meningkat. Jadi untuk pertumbuhan ekonominya juga bagus. Lalu di sini untuk tim, yaitu saya sendiri Arif Hidayatullah sebagai founder and chief executive officer. Saya Muhammad Haikal sebagai manajer pemasaran dan penjualan online. Saya Elvianti Tadislobo sebagai manajer keuangan. Dan saya Muhammad Farhan sebagai kepala bagian sumber daya manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.